Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Laras Damaya. Jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Berdoa dulu untuk memasak dengan penuh cinta, masakan istimewa dari bahan sederhana. Kali ini aku akan membuat resep roti yang lagi viral banget, yaitu Korean Garlic Butter Cream Cheese Bread. Roti yang ada cream cheese, ada bawang-bawangnya dan butternya. Rasanya enak banget, resepnya mudah banget, tanpa ulen dan anti gagal. Bisa banget dibuat di rumah. Aku juga akan kasih tips buatnya tanpa oven dan tanpa cream cheese. Yuk langsung saja kita memulai membuatnya. Mungkin di resep aslinya pakai roti berbasis dari susu milk bread yang manis. Tapi di sini aku pakai roti lebih mirip dengan roti French bread atau lebih mirip dengan roti-roti Prancis berbasis air dan minyak. Karena menurut aku ini lebih mudah tanpa uleni dan anti gagal. Rasanya juga akan menyatu netral dengan bawang dan cream cheese-nya. Pertama ini tepungnya, aku pakai tepung protein biasa, tepung yang di warung itu. Ditambahkan dengan semua bahan yang bisa dibaca di deskripsi yorek. Bahan-bahannya ada madu, gula pasir, garam, ragi instan, minyak goreng, dan air. Untuk airnya di situ aku pakai takaran gram dan kalian boleh gunakan dengan menggunakan gelas. 220 gram air setara dengan 1 gelas besar. Ini semua bahannya diadon dan dicampur menjadi satu. Untuk mengadonnya aku menggunakan bantuan sendok supaya tidak lengket di tangan. Atau kalian boleh menggunakan sumpit. Sebenarnya ini buat rotinya hampir sama kayak membuat roti-roti panggang itu hanya berbeda di sini berbasis air, jadi airnya banyak banget. Nah, kalau kalian nguleninya ini terlalu lembek, jangan khawatir ya karena memang rotinya berbasis air. Setelah semua adonan tercampur menjadi satu, kita tutup wadahnya dengan kertas wrap atau dengan tutup yang tertutup. Lalu kita diamkan kurang lebih 2 jam supaya ini bahan adonan rotinya mengembang menjadi 2 kali lipat. Ini aku tutupnya pakai plastik biasa jadi ini mau didiamkan dulu. Oh iya, jika kalian mau request resep lainnya boleh komen ya Setelah kurang lebih 2 jam atau 120 menit, ini adonannya udah naik jadi 2 kali lipat. Ini akan aku buka Ini adonannya dia jadi ngembang gitu. Jadi kalau dipegang nggak begitu lengket. Kita tuangkan ke wadah yang lebih besar. Ini wadahnya sebelumnya ditaburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket ke wadahnya. Atau alternatif lainnya, kalian tangannya boleh diolesi dengan minyak supaya tidak lengket. Ini adonannya emang lembek seperti ini yorek. Selanjutnya ini adonannya kita bagi menjadi 4 bagian. Ini akan menjadi 4 rotinya akan jadi besar-besar nanti. Jadi bisa untuk makan 2 orang. Tangan aku sebelumnya aku olesi minyak supaya tidak lengket di tepungnya Oh iya, maaf ya sekarang aku update videonya itu 1 bulan 2 kali Insya Allah selanjutnya aku akan lebih sering update video supaya aku lebih semangat lagi. Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Itu juga biar kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku Laras Damaya. Ini untuk wadah manggangnya kalian alasi pakai kertas roti atau boleh juga kalau tanpa kertas roti itu wadahnya itu dikasih pakai minyak goreng gitu Ini aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Jadinya ini nanti bundar besar-besar gitu
Setelah seperti ini, kita tutup dengan kain jarang atau dengan serbet gitu serbet yang masih bersih. Kita diamkan lagi 30 menit. Sembari menunggu rotinya dibakar, aku akan membuat cream cheese-nya. Ini alternatif lain karena dari beberapa kota nyari cream cheese itu rada susah sama kayak di tempat aku. Ini resep lebih ekonomis dan enak. Nah, ini bahan-bahannya. Ada susu, ada keju, tepung terigu, mentega, garam, dan sedikit gula pasir. Untuk takaran dan resep selengkapnya lihat di deskripsi ya. Ini cream cheese-nya berbentuk cheese bechamel, sedikit kental gitu tapi rasanya yummy, sama dengan cream cheese. Kita panaskan terlebih dahulu mentega dan tepungnya. Nah, untuk mentega, alternatif lain boleh kalian gantikan dengan minyak goreng. Akan tetapi lebih enak menggunakan mentega atau butter karena dapat rasa asin-asinnya gitu. Ini tepung terigu sama menteganya digoreng sampai kental, tercampur menjadi satu, dan sembari diaduk-aduk terus dengan api kecil supaya tidak gosong. Kalau di daerah kalian atau di kota kalian ada jual cream cheese yang udah langsung jadi, kalian boleh pakai cream cheese itu. Selanjutnya tambahkan susu cair dan diaduk kembali supaya tercampur menjadi satu sampai sedikit kekentalan. Dan jangan lupa sebelum kental tambahkan gula pasir dan sejumput garam. Ini cheese bechamelnya rasanya itu gurih-gurih asin, bisa dijadikan selai juga rasa korek, enak gitu. Kalau udah kental, boleh ditaburi atau ditambah dengan keju yang sudah diparut. Di sini aku pakai keju cheddar biasa itu. Kalau kalian khawatir kejunya tidak tercampur menjadi satu, kejunya boleh kalian blender. Waktu menambahkan keju jangan lupa apinya dikecilkan. Jadi ini alternatif dari daerah-daerah kita yang tidak menjual cream cheese. Bisa sebagai alternatif cream cheese. Ini diaduk, dimasak hingga tercampur menjadi satu dan kental. Kalau udah kental tercampur jadi satu, apinya boleh dimatikan dan cream cheese atau cheese bechamelnya didinginkan hingga dingin. Aku akan lanjut membuat saus garlic atau saus bawangnya. Di sini ada minyak goreng. Untuk parselinya di sini aku ganti dengan seledri, ada susunya susu kental manis, telur, bawang putih yang udah dicincang halus, garam dan sedikit madu. Ini saus garlicnya dipakai kalau kita manggangnya pakai oven. Minyak gorengnya kita tuangkan terlebih dahulu ke wadah yang lebih besar atau bisa diganti dengan mentega yang udah dicairkan. Lalu tambahkan telurnya 1 butir. Nah, di sini tips dari aku buat kalian yang manggangnya itu pakai teflon tanpa oven. Jadi telurnya tidak dipakai dan bawang putihnya kita goreng terlebih dahulu. Jadi semua bahan ini dicampurkan jadi satu lalu digoreng. Kalau pakai oven, jadi ini tanpa digoreng, semua bahan dicampur menjadi satu lalu diaduk hingga tercampur rata untuk olesan di atas rotinya. Sangat simpel dalam membuat saus garlicnya. Jika menggunakan oven itu tanpa digoreng, dan jika menggunakan teflon, jadi saus garlicnya harus kalian goreng terlebih dahulu. Untuk susu kental manisnya, gunakan secukupnya saja supaya rasanya dapat ada gurih-gurih kemanisan. Ini saus garlicnya, saus garlic yang asli tanpa saus. Jika kalian suka pedas, boleh ditambahkan saus tomat atau saus cabai.
jadi supaya warnanya akan kemerahan. Nanti pas mau manggang akan aku tambah sedikit saus. Roti yang sudah kita masak tadi ini dibelah atau dipotong menjadi 4 atau menjadi 6. Ini kalau aku potong menjadi 6 gitu, tapi jangan sampai kepotong sampai bawah. Ini di atasnya saja supaya mudah dalam kita memasukkan cream cheese sama saus garlic-nya. Ini di luarnya garing gitu, tapi di dalamnya lembut. Jadi dia berbasis air gitu, kayak roti brit yang di Prancis itu. Roti yang sudah aku potong-potong ini akan aku isi dengan cheese bechamel atau cream cheese yang udah aku buat tadi. Ini cream cheese-nya dimasukkan ke dalam plastik gitu rek, supaya mudah untuk ngisi rotinya. Atau buat kalian yang nggak mau ribet buat roti sendiri, kalian boleh beli roti jadi di toko untuk roti-roti burger atau roti-roti tawar tanpa isi, itu boleh dibuat ini ya rek. Jadi simple. Ini diisi sesuai selera sampai ruangan-ruangan yang terbuka itu sampai menyatu menjadi satu seperti ini. Untuk manggangnya kalian alasi dengan kertas roti atau diolesi terlebih dahulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket pas dipanggang nanti. Ini rotinya jadi besar-besar kayak gini rek, jadi kalau dimakan sendiri itu satu udah kenyang ya. Setelah semua rotinya kalian isi dengan cheese bechamel atau cream cheese, ini baru diolesi dengan saus garlic-nya. Jadi manis kayak gini rek. Ini aku manggangnya pakai oven, jadi saus garlic-nya tanpa digoreng tadi langsung diadon menjadi satu gitu rek. Untuk saus garlic-nya ini warnanya jadi merah, aku tambah dengan saus cabai sama saus tomat. Kalian yang nggak suka pedas, saus garlic-nya boleh netral gitu saja tanpa ditambahkan saus tomat dan saus cabai. Buat kalian yang udah selalu setia sama aku, terima kasih ya. Insya Allah nanti 5.000 subscriber aku akan adain giveaway buat kalian. Jadi kalian boleh komen maunya giveaway-nya mau hadiah apa. Nanti insya Allah akan aku buatin giveaway-nya. Aku akan bagi-bagi sedikit rezeki supaya aku lebih semangat dan kalian juga semangat dalam lihat videonya. Selanjutnya ini rotinya dipanggang selama kurang lebih 15 menit menggunakan oven atau hingga garing, bagian luarnya itu garing dan dalamnya itu lembut, jadi cream cheese-nya itu udah menyatu sama rotinya. Yang manggang pakai teflon itu sekitar 10 menit. Ini roti yang udah dipanggang dalam waktu 15 menit, jadi udah garing, udah melted, udah menyatu menjadi satu seperti ini, udah boleh diangkat. Roti Korean garlic butter cream cheese bread-nya udah selesai. Ini bisa juga untuk jualan, satu porsinya 10 hingga 15 ribuan atau sesuai dengan harga daerah kalian. Terima kasih ya yang udah selalu setia bersama aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, see you next time. Ini kelihatannya yummy gitu rek. Yang udah buat jangan lupa ya tag di sosial media aku Laras Damaya. Masih sudah nonton, jangan lupa share, comment, like, and subscribe. See you next time. Dadah.